Kita akan membahas mengenai hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat mungkin belum begitu akrab di telinga para pemerhati hukum tata negara. Hukum tata negara darurat adalah bidang hukum yang jarang dipahami orang. Padahal tata negara dalam keadaan darurat acap kali dituding sering menjadi sarana terjadinya otoritarianisme atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dalam sebuah pemerintahan kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak dapat diprediksi, mendadak dan membutuhkan pengambilan keputusan segera. Keadaan demikian berarti kemudian menyebabkan ditempuh langkah-langkah yang mungkin juga akan mengesampingkan berlakunya hukum dalam prosedur yang normal. Sekarang kita akan kaji lebih lanjut mengenai hukum tata negara darurat ini. Di dalam kehidupan bernegara dengan memperhatikan konstitusi sebagai sumber utama, maka pertanyaan yang muncul sehubungan dengan hukum tata negara darurat ini adalah apakah ada ketentuan nasional khusus yang berlaku untuk situasi darurat? Mungkin situasi perang atau keadaan darurat publik lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Yang kedua, apakah pengurangan hak asasi manusia mungkin terjadi dalam situasi tersebut menurut ketentuan hukum nasional? Apa keadaan dan kriteria yang diperlukan untuk memicu pengecualian sehingga menjadi pendorong diterapkannya negara dalam keadaan darurat? Apakah hukum nasional melarang pengurangan hak-hak tertentu, bahkan dalam situasi darurat? Apakah pengurangan secara proporsional itu dibatasi oleh situasi, dalam durasi tertentu, dalam keadaan tertentu, atau memiliki ruang lingkup tertentu? Apakah kemungkinan bagi eksekutif untuk menyimpang dari pembagian kekuasaan normal dalam keadaan darurat juga dibatasi dalam durasi, keadaan, dan ruang lingkup tersebut? Bagaimana prosedur untuk menentukan situasi darurat? Adakah kontrol parlemen dan pengujian oleh hakim atas keberadaan dan durasi situasi darurat? Dan bagaimana ruang lingkup pengurangan di dalamnya? Situasi darurat secara prinsip merupakan pernyataan keadaan darurat yang harus didefinisikan dan dibatasi dengan jelas oleh ketentuan konstitusi. Keadaan darurat de facto harus dihindari dan aturan darurat harus diumumkan secara resmi. Persyaratan penerapan keadaan darurat dalam suatu negara di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional adalah: pertama, persyaratan pemberitahuan; kedua, ketentuan dan kaidah-kaidah serta hak-hak yang mungkin dikurangi dalam situasi darurat; dan yang ketiga, alasan yang jelas mengapa keadaan darurat harus diterapkan. Oleh sebab itu, konstitusi suatu negara secara jelas menentukan hak-hak asasi yang dapat ditangguhkan dan hak-hak asasi yang tidak boleh dikurangi dan harus dihormati dalam semua keadaan, termasuk manakala diterapkan dalam situasi darurat. Dalam rezim hukum internasional, terutama bila membaca 3 perjanjian hak asasi manusia utama, yaitu hak asasi manusia Eropa, kemudian International Covenant on Civil and Political Rights, ya, kemudian American Commission on Human Rights. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam penerapan keadaan darurat, adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kemudian hak untuk bebas dari perbudakan, dan prinsip non-retroaktif dalam penerapan hukum pidana. Tindakan darurat dan pengurangan hak dan kebebasan fundamental harus proporsional dengan tingkat bahaya yang dihadapi. Lain daripada itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan manakala negara menerapkan keadaan darurat adalah prinsip fundamental negara hukum harus tetap berlaku. Sekarang kita melihat secara umum apa pengertian dan ruang lingkup keadaan darurat tersebut.
Keadaan darurat merupakan tanggapan atas situasi luar biasa yang merupakan ancaman mendasar bagi suatu negara. Sebagai contoh, terjadinya bencana alam, terjadinya kerusuhan sipil, epidemi, atau krisis ekonomi. Apabila suatu negara menyatakan dalam keadaan darurat, maka deklarasi tersebut akan menangguhkan fungsi normal dari pemerintah, atau mungkin memberikan kewenangan kepada badan-badan pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah darurat. Dan dalam rangka ini maka terjadi pembatasan atau penangguhan pelaksanaan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dalam beberapa situasi, ketika keadaan darurat militer diberlakukan, memungkinkan otoritas militer memiliki kewenangan yang lebih besar untuk bertindak. Setiap negara memiliki definisi sendiri tentang keadaan yang mungkin menimbulkan keadaan darurat, prosedur yang harus diikuti, batasan kekuasaan darurat, atau hak yang dapat ditangguhkan. Namun, dalam perkembangan hukum modern sekarang, kaidah-kaidah hukum internasional telah dikembangkan dan diharapkan menjadi panduan-panduan yang bersifat umum untuk penerapan keadaan darurat bagi setiap negara. Komisi Venesia menyimpulkan bahwa keadaan darurat memerlukan penyimpangan dari aturan normal tentang hak asasi manusia dan perubahan cara pembagian tanggung jawab dan hak prerogatif ke berbagai organ negara. Masalah penyimpangan hak asasi manusia sangat penting karena pengalaman menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia paling mungkin terjadi apabila negara dalam keadaan darurat. Banyak konstitusi berisi ketentuan khusus yang berkaitan dalam keadaan darurat, tetapi ada pula konstitusi suatu negara yang tidak memuat kaidah ini secara khusus. Kita bisa melihat dalam hal ini adalah konstitusi Austria, Belgia, Italia, Denmark, Luxembourg, Norwegia, Swedia, dan Swiss. Di dalam negara-negara ini, rezim hukum tertentu memiliki tradisi non-tertulis dalam rangka kaidah penerapan keadaan darurat. Sekarang kita mencoba membandingkan penerapan praktek pengaturan konstitusional mengenai keadaan darurat ini antara satu negara dengan negara lain. Konstitusi Denmark misalnya tidak memuat kaidah khusus tentang keadaan darurat. Namun, sebagian besar negara memiliki mekanisme hukum yang mengatur pernyataan keadaan darurat dan implementasi pengurangan dalam konstitusi mereka. Keadaan darurat mungkin melibatkan atau tidak melibatkan perubahan dalam distribusi kekuasaan atau pergeseran wewenang dari setiap lembaga-lembaga negara. Dalam beberapa kasus, misalnya kita melihat pada kaidah-kaidah konstitusi Spanyol dan Portugal, fungsi normal organ-organ konstitusional tidak terpengaruh oleh aturan darurat. Beberapa negara lain seperti Swiss, Norwegia, dan dalam aspek tertentu juga Perancis telah mengadopsi konsepsi keadaan darurat yang tidak diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau kita melihat Jerman dan Spanyol misalnya, mengatur secara ketat dan rinci penerapan keadaan darurat melalui konstitusi dan undang-undang lainnya. Ada perbedaan besar baik tingkat maupun isi peraturan konstitusional situasi darurat pada konstitusi negara-negara Uni Eropa. Jerman, Yunani, Hongaria, Polandia, Portugal, dan Spanyol memiliki peraturan konstitusional pada sebagian besar aspek utama penerapan keadaan darurat. Sedangkan negara lain seperti tadi sudah disinggung juga, misalnya Austria, Belgia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Luxembourg, Norwegia, dan Swiss tak banyak mengatur mengenai penerapan keadaan darurat ini. Jika kita melihat Swiss misalnya, nampaknya ada desain yang disengaja bahwa penerapan keadaan darurat itu menjadi domain pemerintah. Dan kemudian secara constitutional arrangement tidak ada aturan khusus mengenai penerapan keadaan itu. Hal ini dilakukan
supaya pemerintah atau eksekutif lebih luwes dalam menangani krisis. Tapi sebaliknya Jerman, ya, kalau melihat basic law-nya atau ketentuan undang-undang dasarnya secara rinci dan bahkan mengundang keterlibatan parlemen dalam penerapan dan penghapusan keadaan darurat. Dalam hal ini di Jerman, pengawasan legislatif dan yudikatif juga terus berjalan tanpa ada pengecualian. Dan tentu saja jaminan hak asasi manusia tidak bisa dipinggirkan. Prancis dan Norwegia nampaknya mendekati model Swiss, khususnya dalam hal penggunaan kekuasaan yang sebagian besar dialihkan kepada wewenang pemerintah. Spanyol, sebaliknya, memiliki kesamaan dasar dengan Jerman, meskipun kalau di Jerman kaidah-kaidah itu secara rinci diatur dalam basic law, di Spanyol diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Inggris, sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi dalam pengertian dokumen undang-undang dasar tertulis, memiliki keleluasaan kepada pemerintah untuk menerapkan keadaan darurat. Tetapi, seperti halnya di Finlandia, ada kemungkinan untuk mengundang kontrol dari pihak eksternal. Kita akan melihat bagaimana tipe-tipe pengaturan keadaan darurat itu di beberapa konstitusi negara-negara Eropa. Di dalam konstitusi Austria, ya, di sini diatur bahwa keadaan darurat itu meliputi peranan dari angkatan bersenjata federal dalam rangka melindungi tertib konstitusi dan keamanan umum, dan dalam rangka membantu sehubungan dengan keadaan bencana alam, dan juga merupakan instrumen khusus yang dimiliki oleh pemerintah federal dalam rangka memastikan ketersediaannya bantuan dalam masa perang. Di dalam konstitusi Belgia, keadaan darurat itu diatur hanya meliputi keadaan darurat perang. Sementara di Bulgaria, keadaan darurat itu mencakup keadaan darurat dan juga kegentingan yang memaksa. Siprus juga hampir serupa dengan konstitusi Bulgaria. Sementara Republik Ceko itu hanya menyebut keadaan darurat perang. Di dalam konstitusi Jerman lebih luas lagi, karena yang dikatakan keadaan darurat adalah particularly urgent situation. Kemudian di Estonia cakupannya lebih luas, negara dalam keadaan darurat maupun negara dalam keadaan perang. Sementara di dalam konstitusi Finlandia, ya, keadaan darurat memungkinkan tindakan-tindakan yang lebih besar oleh angkatan bersenjata, dan situasi pengecualian ditujukan hanya untuk pemenuhan hak-hak yang bersifat non-derogability, artinya tidak dapat ditunda, dan juga kebebasan. Jadi manakala di Finlandia diterapkan keadaan darurat, memungkinkan angkatan bersenjata untuk memiliki otoritas lebih besar, tetapi tidak boleh mengurangi pemenuhan hak-hak asasi dan kebebasan. Di Prancis meliputi negara dalam keadaan darurat dan dalam keadaan khusus, serupa juga di Jerman. Ya. Sementara di Yunani itu hanya disebut keadaan darurat meliputi state of siege, ya. Di dalam konstitusi Hungaria lebih luas lagi, bahwa ruang lingkup keadaan darurat adalah negara dalam keadaan bahaya, negara dalam keadaan krisis, kemudian tindakan-tindakan khusus untuk mencegah krisis, dan negara dalam keadaan perang. Demikian juga seterusnya kita melihat di Belanda misalnya, ada aturan dalam konstitusi mengenai state of emergency and martial law, ya, dalam konteks penyelenggaraan peradilan. Kemudian di Swiss, ya, paling akhir ini kaidah konstitusi menggunakan istilah serious threats to internal security.
exceptional situation, emergency situation, catastrophes, dan disturbance which seriously threaten the public order, the external or internal security, tanpa mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud negara dalam keadaan darurat tersebut. Jadi kalau kita menggambarkan ya, tingkat-tingkat pengaturan keadaan darurat dalam berbagai konstitusi tersebut ada yang sifatnya minimal ya, ada yang medium, ada juga yang bersifat luas. Dikatakan minimal itu kalau dia hanya menyebut apa itu keadaan darurat. Kemudian medium itu keadaan darurat bagaimana penerapannya ya. Kalau ekstensif lebih luas, kriteria keadaan darurat, lembaga yang menerapkan atau menghapuskan, dan juga pengawasan terhadap keadaan darurat tersebut. Sebagai cerminan negara demokrasi, maka isu penting di dalam penerapan keadaan darurat adalah kontrol parlemen. Kontrol parlemen atas tindakan selama keadaan darurat dan tersedianya prosedur khusus untuk melakukan pengawasan tersebut penting untuk mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi. Siapa, bagaimana, dan kapan keadaan darurat akan diakhiri juga tidak dapat diserahkan kepada eksekutif, tetapi menjadi bagian dari fungsi parlemen. Kemudian kalau kita melihat jangkauannya, maka secara teoritis, keadaan darurat adalah hak prerogatif khusus yang dapat digunakan oleh pemerintah atau presiden, ya, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dalam situasi luar biasa. Apa situasi luar biasa itu? Ya bisa perang, pemberontakan, serangan teroris, atau ancaman besar lainnya terhadap negara, termasuk juga bencana lingkungan, kecelakaan industri yang serius, pandemi, atau situasi serupa yang mengancam keselamatan banyak nyawa. Secara umum disepakati bahwa kekuasaan untuk menerapkan keadaan darurat hanya boleh digunakan manakala terjadi keadaan hal-hal luar biasa seperti itu. Tetapi di dalam praktek kenyataannya lebih kompleks. Dan seperti telah disebutkan tadi, ada dua aspek dari aturan darurat yang sering bermasalah. Pertama adalah menjaga keseimbangan kekuasaan, dalam hal ini keterlibatan parlemen dan peradilan yang berhadapan dengan otoritas pemerintah, dan juga kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum. Amerika Serikat tidak memiliki rezim hukum khusus untuk mengatur situasi darurat. Di tingkat federal, konstitusi dan undang-undang federal memberi wewenang kepada presiden dalam keadaan terbatas dan dengan prosedur tertentu untuk memberi sanksi pengerahan pasukan federal dalam mengendalikan kekerasan domestik, menekan pemberontakan, dan menegakkan hukum federal. Namun undang-undang tidak mengizinkan eksekutif untuk menangguhkan fungsi-fungsi dari cabang kekuasaan lain, termasuk Kongres dan peradilan, atau mungkin untuk mengurangi hak-hak dasar. Hanya ada satu pengecualian, yaitu habeas corpus yang dapat ditangguhkan sementara dengan persetujuan Kongres jika diperlukan untuk menangani keamanan publik. Sementara hak-hak konstitusional lain tetap berlaku dan dijamin oleh negara. Konstitusi Italia hanya mengacu pada keadaan perang. Dalam kasus perang, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan DPR hingga akhir perang. Konstitusi Jepang, Luxembourg, dan San Marino sama sekali tidak menyebutkan aturan keadaan darurat. Di Jepang, undang-undang kepolisian memang mengizinkan Perdana Menteri untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi ini bukan merupakan penerapan keadaan darurat sebagaimana dipahami karena undang-undang tersebut tidak memberikan pelimpahan kekuasaan luar biasa kepada pemerintah. Di sebagian besar negara, kewenangan untuk mengumumkan keadaan darurat terbagi antara legislatif dan eksekutif. Biasanya eksekutif mengusulkan dan legislatif memberikan persetujuan. Di Jerman misalnya, status keadaan darurat harus disetujui oleh 2/3 mayoritas Bundestag atau DPR dan Bundesrat atau Senat.
pemerintah dapat meminta Bundestag untuk memulai keadaan darurat. Keputusan itu kemudian harus diumumkan oleh Presiden. Keadaan darurat juga dapat diprakarsai oleh 2/3 mayoritas anggota DPR tanpa persetujuan dari Bundesrat. Keadaan darurat internal dapat dimulai tanpa resolusi resmi dari Bundestag. Di Spanyol, prosedurnya adalah diumumkan oleh Dewan Menteri dan kemudian didiskusikan dengan parlemen. Keadaan darurat dapat diumumkan oleh Dewan Menteri dengan otorisasi sebelumnya dari parlemen. Di Portugal, keadaan darurat diumumkan oleh presiden atas usul kabinet dengan otorisasi dari parlemen. Di Finlandia, status pertahanan dan kesiapan diadopsi oleh keputusan presiden dalam sesi dengan Dewan Menteri dan kemudian diserahkan kepada parlemen. Di Latvia, keadaan darurat dapat diumumkan oleh kabinet, tetapi jika dalam waktu 48 jam parlemen tidak memberikan konfirmasi, maka resolusi tersebut dianggap batal demi hukum sejak diumumkan. Sekarang marilah kita melihat bagaimana penerapan pengaturan ini di dalam kaidah-kaidah konstitusi di Indonesia. Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ada dua kategori dari adanya keadaan yang luar biasa ini, ya. Yang pertama adalah keadaan bahaya dan yang kedua hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keadaan bahaya diatur dalam pasal 12, sementara hal ihwal kegentingan yang memaksa menjadi frase sebagai syarat ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang menurut ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Memang kedua ruang lingkup itu dapat disamakan keadaan darurat negara. Namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya. Istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada faktor eksternal, sedangkan kegentingan yang memaksa itu menekankan kepada faktor internal. Namun persamaannya, kedua tindakan ini adalah wewenang presiden menurut penafsiran subjektif dari presiden yang tidak dapat dikontrol oleh pengadilan, sehingga kekuasaan itu menjadi prerogatif dari presiden. Pelaksanaan kekuasaan presiden itu untuk pasal 12 keadaan bahaya ditujukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara. Sedangkan untuk ketentuan pasal 22 ditujukan supaya presiden bertindak lekas dan tepat dengan menerapkan satu regulasi. Di dalam doktrin, ya, ada 3 unsur penting secara bersama-sama yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara. Pertama, adanya ancaman yang membahayakan. Yang kedua, adanya kebutuhan yang mengharuskan. Dan yang ketiga, adanya keterbatasan waktu yang tersedia. Salah satu instrumen yang ditetapkan dalam negara dalam keadaan darurat adalah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang lazim dikenal sebagai Perpu. Sebagaimana dipaparkan di muka, sesuai dengan pasal 22 ayat 1, maka presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan negara yang memaksa. Oleh sebab itu, kalau kita kaitkan dengan syarat-syarat penerapan keadaan darurat 3 unsur tadi, maka penilaian terhadap Perpu harus mengacu pada sana. Tidak boleh satu Perpu dikeluarkan untuk tujuan kepentingan presiden semata-mata atau kroninya, atau hanya untuk kepentingan golongan saja. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan syarat-syarat untuk berlakunya sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, yaitu menimbulkan status hukum baru, adanya hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru. Kita mengalami situasi seperti sekarang di mana ada pandemi COVID-19 yang menuntut penanggulangan secara lekas dan tepat, sehingga sebagaimana lazim dipraktekkan di negara lain, menimbulkan situasi darurat.
Dan penerapan keadaan darurat itu, walaupun tidak resmi ditetapkan oleh pemerintah, tapi dalam praktek telah menimbulkan tumpang tindih dalam keterbukaan informasi publik, persediaan alat medis, kerugian keuangan negara, tertundanya kegiatan yang mendatangkan devisa negara, hingga adanya pembatasan kegiatan. Hal ini karena penanggulangan wabah, kalau kita mengacu pada undang-undang, itu meliputi langkah-langkah yang luas. Upaya penanggulangan ini apabila dikaji melalui hukum tata negara darurat, maka menimbulkan perbedaan hak negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar dan entitas negara yang bersifat penguasaan. Beberapa negara memiliki mekanisme yang dirancang untuk menanggapi situasi ketegangan yang ekstrim, seperti konflik atau ancaman terhadap kedaulatan negara, seperti konstitusi Siprus, Yunani, dan Irlandia. Sementara pada negara lain memiliki lebih dari satu mekanisme darurat untuk dapat dibedakan antara ancaman menurut berbagai jenis dan tingkat intensitas serta prosedur untuk memberikan tanggapan. Ini bisa dilihat dalam konstitusi Ceko dan Lituania. Konstitusi Slovakia memiliki mekanisme yang secara tegas menyebutkan risiko epidemi sebagai alasan untuk menyatakan keadaan darurat. Di beberapa negara yang lain, kondisi yang sangat ketat membuat pemerintah menggunakan aturan biasa yang memungkinkan mereka untuk mempercepat undang-undang untuk mengatasi krisis, seperti yang terjadi di Yunani, atau mengandalkan undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk penanggulangan penyakit menular, seperti halnya di Siprus. Irlandia memilih untuk tidak menyimpang dari prosedur legislasi biasa. Semua negara menerapkan berbagai bentuk pengawasan parlemen, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Jika mekanisme darurat khusus telah digunakan, parlemen harus memberikan ratifikasi terhadap keputusan tersebut, seperti diatur dalam konstitusi Ceko, atau menggunakan pengawasan yang melekat pada kelembagaan mereka, seperti di Lituania. Namun, kebaruan ekstrim dari ancaman yang ditimbulkan oleh virus corona dan urgensi reaksi yang diperlukan telah mengakibatkan tanggung jawab untuk menangani krisis berada di tangan eksekutif. Pada kasus Siprus dan Ceko, tantangan terhadap konstitusionalitas dari langkah-langkah pembatasan ditolak dengan argumen bahwa tindakan-tindakan pemerintah seperti itu melakukan pembatasan untuk mencegah penularan penyakit tidak dapat diperiksa oleh pengadilan. Sebagai kesimpulan, kita akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keadaan darurat untuk penanggulangan penyakit ini. Ini adalah hal yang terjadi secara umum, di mana peraturan dan tindakan darurat telah memberikan kekuasaan tambahan kepada eksekutif dan secara gratis mengurangi kebebasan sipil. Orang tidak boleh keluar rumah, orang tidak boleh berpindah tempat atau bepergian, dan seterusnya. Pada situasi awal pandemi, bahkan kebebasan bergerak, kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, termasuk wujud dari kebebasan berkeyakinan dan beribadah, mengalami pembatasan. Ada yang dikritik ketika penerapan keadaan darurat itu disertai dengan tindakan-tindakan pemolisian. Ketika militer dan polisi digerakkan untuk menegakkan aturan pembatasan, tapi kemudian bertabrakan dengan perlindungan konstitusi. Pada sisi lain, ada juga kasus di mana penghormatan terhadap warga negara atas privasi, termasuk perlindungan data pribadi, kemudian terjadi, ya, mengingat potensi penggunaan data pribadi pemerintah untuk memerangi pandemi, misalnya rekam medis. Ya, di Indonesia secara undang-undang tidak boleh rekam medis itu diberikan ke pihak lain di luar kuasa pasien. Alasan ini kemudian memperburuk defisit kepercayaan publik pada pemerintah dan menjadi dasar untuk dilaksanakannya protes. Demikian paparan mengenai hukum tata negara darurat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.